Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadan dari kelas TAI FRP 18 CDB. Di sini saya akan mempresentasikan tugas Digital Partnership oleh dosen Bu Sri Erina Damayanti, ST MKOM. Yang pertama yaitu ide bisnis ilmu teknologi. Yang pertama ada Sampah Go, yang kedua itu ada smart remote AC jarak jauh, yang ketiga itu smart house, yang keempat melacak lokasi kendaraan, yang kelima yaitu alat pendeteksi orang masuk rumah, yang keenam alat pendeteksi ketinggian air, yang ketujuh itu adalah touchless hand sanitizer, yang kedelapan yaitu perpustakaan online berbasis Android, yang kesembilan yaitu sistem kunci otomatis menggunakan RFID, yang ke-10 aplikasi edukasi anak mengenal hewan berbasis Android. Lalu yang ke-11 yaitu penyiraman tanaman otomatis, yang kedua itu ada smart irigasi, yang ke-13 itu adalah alat pendeteksi kebakaran, ke-14 yaitu e-posyandu, yang ke-15 yaitu alat menghitung jumlah masuk orang, yang ke-16 itu sistem reservasi hotel berbasis Android, yang ke-17 itu toko baju online, yang ke-18 itu ruang belajar online, ke-19 itu wedding organizer online, yang ke-20 itu pendeteksi suhu ruangan. Di sini saya akan menjelaskan hanya 10 ide saja. Yang pertama, Sampah Go. Aplikasi Sampah Go merupakan aplikasi di mana semua orang bisa menemukan sampah-sampah yang ada di luar dengan sistem GPS. Aplikasi ini mirip dengan game Pokemon Go, yaitu mencari binatang yang ada di lokasi yang ditentukan. Namun di aplikasi Sampah Go ini, kita mencari sampah yang ada di lokasi yang ditentukan. Jika ditemukannya sampah, masukkan ke tong sampah dan otomatis si pengguna aplikasi Sampah Go akan mendapatkan poin. Yang kedua yaitu smart remote AC jarak jauh. Smart remote AC ini di sini menggunakan sensor suhu untuk mendeteksi suhu kita. Jika suhu terdeteksi lebih dari 30 derajat Celcius, maka AC otomatis akan menyala. Selain itu juga bisa digunakan jika kita sedang berada di kantor ataupun sekolah. Jika pada saat kita akan pulang, kita kepanasan, kita ingin menyalakan pada saat ingin sampai rumah, kita itu ingin AC sudah menyala. Nah, dengan menggunakan atau menambahkan infrared pada node MCU untuk mengirim hasilnya kepada AC, otomatis pada saat kita meremote dari jarak jauh, AC dari rumah sudah menyala secara otomatis. Yang ketiga itu smart house. Smart house di sini dapat digunakan untuk mengendalikan hampir semua perlengkapan peralatan rumah, mulai dari menyalakan lampu, membuka hordeng, membuka pintu, menyalakan kompor api, dan lain-lain, biar bisa memberikan kenyamanan, keselamatan, dan keamanan bagi penghuni rumah itu. Yang keempat yaitu melacak lokasi kendaraan. Alat ini cukup menandamkan Arduino dengan modul GPS, lalu tinggal kita pasang pada kendaraan yang ingin dilacak. Dengan alat ini kita bisa tahu kendaraan tersebut berada di posisi di mana, dan kita dapat memonitor di mana lokasi kendaraan tersebut berada di smartphone kita. Yang kelima yaitu alat pendeteksi orang masuk rumah. Alat ini digunakan untuk mengetahui orang yang masuk ke rumah dengan adanya 3 sensor yang dapat diletakkan di mana saja. Jika ada orang masuk ke rumah kita, otomatis sensor akan melakukan SMS ke pemilik rumah. Yang keenam yaitu alat pendeteksi ketinggian air. Alat ini dilengkapi dengan water level sensor, di mana ketika ketinggian air berada dalam batas minimum, maka otomatis lampu indikator menyala warna hijau dan mengirim notif ke smartphone kita, yaitu bahwa ketinggian air masih normal. Jika di atas minimum, otomatis lampu indikator warna kuning menyala dan mengirim notif, yaitu status siaga. Dan jika kondisi air di bawah atas maksimum, maka lampu merah indikator menyala dan alarm buzzer berbunyi dan mengirim spam notif, yaitu air sudah penuh atau bahaya. Yang ketujuh yaitu touchless hand sanitizer. Alat hand sanitizer otomatis menggunakan Arduino dengan teknologi IoT. Alat tersebut bisa dipakai tanpa menyentuh sanitizer. Pada saat kita didekatkan dengan sensor, otomatis sanitizer akan mengeluarkan tersendiri. Jadi, pada saat kita meletakkannya dekat sensor, otomatis sanitizer akan mengeluarkannya tersendiri tanpa menyentuh sanitizer tersebut untuk pencegahan.
Yang kedelapan yaitu perpustakaan online berbasis Android. Aplikasi perpustakaan ini meliputi layanan dalam peminjaman buku, mempermudah pengembalian buku, dan denda buku pengembalian oleh petugas. Dengan menggunakan aplikasi perpustakaan online, tidak perlu memakan waktu untuk pembookingan buku koleksi perpustakaan yang kita inginkan. Yang kesembilan yaitu sistem kunci otomatis menggunakan RFID. Alat ini adalah alat yang bisa dipakai sebagai sistem keamanan pintu dengan menggunakan kunci password menggunakan RFID. Setiap kartu RFID memiliki ID yang unik, sehingga memiliki keamanan yang tinggi. Pada saat kita menginputkan PIN yang salah, otomatis pintu tidak akan terbuka. Jika PIN yang dimasukkan itu benar, maka otomatis pintu itu terbuka. Dan jika tag RFID yang dipakai benar, maka akan menampilkan pesan RFID benar dan terdaftar. Jika kartu RFID yang ditampilkan yang bukan terdaftar, maka otomatis RFID menampilkan pesan tidak terdaftar. Yang terakhir yaitu aplikasi edukasi anak pengenal hewan berbasis Android. Aplikasi ini digunakan untuk mengenal jenis hewan yang ada. Di aplikasi ini juga terdapat game puzzle menebak jenis hewan dari gambar. Dengan adanya aplikasi ini, edukasi anak terhadap hewan bisa menambah wawasan. Lalu yang kedua yaitu perbedaan entrepreneurship konvensional dan entrepreneurship teknologi. Entrepreneurship konvensional yaitu bisnis yang membutuhkan toko atau lapak yang menawarkan produk dan biasanya juga membutuhkan modal yang cukup lumayan besar. Kemudian, cara kerjanya pun si pembisnis konvensional harus memiliki jadwal untuk datang ke toko. Sedangkan entrepreneurship teknologi dan digital yaitu bisnis yang tempatnya hanya membutuhkan beberapa media sosial atau website saja untuk mempromosikan produknya. Biasanya modal yang dikeluarkannya pun sedikit karena tidak perlu memikirkan sewa tempat bisnis. Dan cara kerjanya pun secara online dan tidak perlu harus pergi ke tempat kerja karena tempat kerjanya yaitu di media sosial yang bisa dicek kapan saja. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.